Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kali ini atau pertemuan ini saya ingin menyampaikan dalam satu pokok bahasan tentang pidato. Istilah ini mungkin tidak pelak lagi, tidak asing lagi buat kalian. Namun sejauh mana, sampai di mana pemahaman kalian tentang pidato? Saya awali dahulu dengan pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Jadi untuk kegiatan itu pun juga tidak hanya menulis tapi juga bicara. Seperti hanya pidato termasuk salah satu aktivitas atau kegiatan berbicara. Ya, harus di depan umum, ya. Kalau di kamar sendiri tidak bisa untuk dikatakan sebagai pidato. Seseorang mempunyai pendapat, punya inisiatif, punya gagasan. Nah, gagasan itu ingin disampaikan kepada khalayak atau orang banyak. Nah, termasuk di antara itulah syarat-syarat sebagai pidato. Memang jenis pidato itu banyak, ya. Metodenya banyak, ada metode impromptu, ada metode ekstemporan, ya, banyak. Kemudian untuk kali ini pengertian pidato persuasif saja. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat atau khalayak untuk melakukan sesuatu. Jadi pidato persuasif itu isinya mengajak bagaimana untuk mempengaruhi, untuk menarik simpati, untuk direspon oleh khalayak yang pada prinsipnya, yang pada intinya khalayak itu mau mengikuti isi dari ajakan tersebut. Ya, suatu contoh katakan, ya, yang disampaikan itu tentang bagaimana orang Islam mau untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Satu contoh. Mengajak, nah, untuk terpenuhinya ajakan itu tentu tinggal bagaimana dari komunikator atau penyampai untuk diindahkan, diperhatikan oleh audiens atau pendengar sehingga ajakan itu benar-benar diikuti. Kemudian banyak fungsi, guna, manfaat dari pidato, termasuk pidato persuasif ini. Satu, mempermudah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Nah, suatu contoh, hubungan antara kepala sekolah dengan dewan guru, mungkin dengan karyawan-karyawan yang lain. Nah, dengan pidato itu akan lebih mudah. Satu contoh, lebih mudah bicara sekali, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua guru dan karyawan. Ini suatu contoh. Dua, mempermudah komunikasi antara sesama organisasi. Mungkin ada sejenis atau menyerupai paguyuban. Seumpamanya ya,
organisasi atau paguyuban dari guru MTS sekecamatan Sugiyo. Contoh. Nah, dengan satu pertemuan, kemudian ada penyampaian ini akan mempermudah komunikasi. C. Menciptakan suasana yang kondusif. Dengan pidato itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, mungkin dari yang tidak sadar menjadi sadar. Dengan demikian maka kondusivitas akan terrealisir, akan terpelihara, dan akan terjaga juga. Itu diantara dari fungsi, guna, manfaat, faedah dari pidato. Sekarang saya lanjutkan tujuan dan ciri-ciri pidato persuasif. Pengertian dari pidato persuasif bertujuan untuk atau ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar atau audien atau khalayak umum. Tujuan pidato untuk mengajak, mengajak. Nah, mengajak itu kan tinggal metodologi atau cara bagaimana yang diajak itu mau, ya, sehingga perlu seorang komunikator, seorang berpidato untuk menguasai betul bagaimana karakteristik atau kompetensi yang dimiliki oleh audien atau pendengar. Mengajak. Kemudian atau membujuk. Ya, sementara ini jangan ditafsiri bahwasanya kata membujuk itu konotatifnya negatif. Kata membujuk itu bisa juga bermakna positif. Suatu contoh sekarang. Seorang ibu punya anak kecil, anaknya sakit, dikasih minum sirup, rasanya pahit, tapi apa yang dibilang ibu? Coba diminum, ini manis padahal pahit. Nah, itu sebenarnya kan membujuk, ya. Pahit dikatakan manis, tapi hasilnya positif. Tolong untuk diartikan bahwasanya membujuk ini diartikan secara positif. Contoh lagi, contoh pidato lagi. Kampanye kan mengajak. Mengajak bagaimana orang yang diajak itu mau untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh orangnya. Orang yang kampanye. Suatu contoh, kalian di sekolahan sampean di MTS ada kegiatan untuk reformasi pengurus OSIS, mencari kandidat calon ketua OSIS. Nah, ketua OSIS ingin terpilih menjadi ketua OSIS, ya, ia berkampanye, menyampaikan visi misi. Yang disampaikan ini bagaimana untuk menghadirkan simpati, animo, minat, keinginan teman-temannya untuk memilih dia sebagai ketua OSIS. Ini contoh. Contohnya lagi di sini pidato keagamaan. Nah, pidato keagamaan. Seorang kiai, seorang ustadzah menyampaikan kepada khalayak atau orang banyak untuk bagaimana ya jamaah atau khalayak itu mau untuk melaksanakan sholat, mungkin diberi konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, mungkin manfaat atau faedah dari orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan contoh dari pidato persuasif. Saya lanjutkan ciri-ciri pidato persuasif. A.
bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Seorang komunikator, seorang penyampai, seseorang dalam berpidato, hendaknya bisa untuk bentuk ucapan penyampaian yang sifatnya menarik. Dengan ketertarikan itulah maka pendengar akan mau berkenan untuk mengikuti ajakan dari komunikator atau penyampai. B. Mendorong atau mengajak pendengar untuk ikut berpartisipasi. Nah, berpartisipasi ku ikut serta. C. Menciptakan kesepakatan antara penulis dengan pendengar. Mungkin untuk mendapatkan satu dalam hal tertentu, ya, seorang pemimpin mengajak pendengar untuk menentukan atau mengidentifikasi sesuatu itu butuh atau perlu kesepakatan. Untuk tugas hari ini, anak-anakku sekalian, saya suruh untuk menulis teks atau naskah pidato persuasif yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi ada nuansa atau berwawasan keagamaan. Dalam kondisi seperti ini rasanya saya menyampaikan banyak karena terbatasan waktu, maka saya himbau anak-anakku sekalian, walaupun di rumah tolong, sekali lagi saya tendaskan, tolong waktu-waktu di rumah gunakan untuk belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.